Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustazah Rifa. Hari ini kita akan mempelajari materi yang pertama yang ada di buku paket. Kemarin sudah membeli buku paket kan anak-anak? Sekarang kita akan membahas untuk materi yang pertama. Di sini buku paket yang pertama ini adalah tema 1 yang mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Di pertemuan pertama kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup, ya, tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelum menginjak ke pembelajaran ciri-ciri makhluk hidup, sekarang Ustazah Rifa akan menjelaskan materi yang akan berhubungan dengan pembelajaran yang pertama ini. Di lingkungan kita ini itu mengenal benda mati dan makhluk hidup. Kalau yang benda mati itu contohnya adalah meja, lalu setelah itu spidol, terus ada papan tulis, ada kursi, itu adalah benda mati. Sedangkan kalau makhluk hidup yang ada di sekitar kita itu adalah yang pertama ada manusia, ada hewan, dan tumbuhan. Nah, ini adalah makhluk hidup. Siapa saja yang termasuk makhluk hidup itu adalah ada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Kenapa kok hewan, manusia, dan tumbuhan disebut dengan makhluk hidup? Karena mempunyai ciri-ciri khusus. Kita akan mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini Ustazah Rifa akan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup, ya. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama itu adalah bernafas. Yang kedua itu adalah tumbuh. Yang ketiga bergerak. Yang keempat memerlukan makanan. Yang kelima adalah berkembang biak. Dan yang keenam adalah ini adalah ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bernafas, yang kedua adalah tumbuh, yang ketiga adalah bergerak, yang keempat adalah memerlukan makanan, yang kelima adalah berkembang biak, dan yang keenam adalah peka terhadap pasangan. Di sini Ustazah Rifa sudah memberikan contohnya. Nah, yang pertama itu adalah ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bernafas. Kita setiap hari itu bernafas. Kita adalah makhluk hidup. Bernafas adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Artinya menghirup O2 dan mengeluarkan CO2. Ya, ini adalah bernafas. Sedangkan ciri yang kedua itu adalah tumbuh. Kita makhluk hidup, kita manusia itu mengalami pertumbuhan mulai dari kita bayi, mulai dari kita lahir mungkin ada bayi, lalu setelah itu kita tumbuh, kita menjadi balita, lalu kita sekolah di TK, terus sekarang kita masuk di SD. Nanti makin lama kita akan tumbuh menjadi orang dewasa. Ini adalah pertumbuhan dari makhluk hidup yang manusia. Sedangkan kalau yang hewan, contoh kita adalah ayam. Ayam dimulai dari telur, lalu menetas menjadi anak ayam sehingga menjadi ayam dewasa. Sedangkan kalau yang tumbuhan dimulai dari bakal biji, mulai dari biji, lalu bijinya itu agak tumbuh akar, dari akar tumbuh batang, dan selanjutnya tumbuh daun, lalu lama-lama akan tumbuh buah. Itu adalah pertumbuhan dari ciri-ciri makhluk hidup. Sedangkan ciri yang ketiga itu adalah bergerak.
bergerak, kita ada makhluk hidup pastinya juga bergerak. Setiap hari kita juga melakukan pindah tempat, artinya itu kita berjalan, kita juga berlari. Kalau pada hewan itu adalah contohnya cicak. Cicak yang ada di rumah itu kan gerakannya itu kan merayap. Nah, cicak juga bisa bergerak berpindah tempat dari tempat yang satu dan juga tempat yang lain. Selain cicak apalagi? Ikan mungkin anak-anak. Ikan bergerak menggunakan apa? Menggunakan siripnya ya. Ini adalah contoh makhluk hidup yang bergerak. Kalau tumbuhan bergeraknya kayak apa? Tumbuhan bergerak itu adalah mengarah ke sinar matahari. Jadi di mana di sana ada sinar matahari, tumbuhan akan selalu mengikuti arahnya datangnya sinar matahari. Sedangkan yang keempat, ini adalah memerlukan makanan. Kita untuk melakukan suatu aktivitas tentunya membutuhkan tenaga. Tenaga kita dari mana? Dari makanan yang kita makan. Dengan adanya kita makan, kita akan memperoleh suatu energi. Energi itulah yang akan kita gunakan untuk melakukan aktivitas, belajar, mengaji, bermain, bahkan berolahraga pun kita juga memerlukan suatu energi. Jadi kalau energi kita dari makanan. Oleh karena itu kita wajib makan makanan yang sehat dan bergizi ya. Itu adalah ciri yang memerlukan makanan. Sedangkan ciri yang kelima ini adalah berkembang biak. Berkembang biak, apa sih berkembang biak itu? Berkembang biak itu artinya melahirkan keturunan supaya tidak punah. Contoh di sini Ustazah Alifa sudah memberikan contoh ayam. Di sini ayam. Ayam itu berkembang biaknya mulai dari telur, lalu menjadi anak ayam sehingga menjadi ayam dewasa. Ini adalah contoh dari berkembang biak. Kenapa tujuan dari berkembang biak itu sendiri adalah untuk meneruskan keturunan agar tidak punah. Nah, selanjutnya yang keenam, ya. Yang keenam ini adalah peka terhadap rangsangan. Contohnya apa ya, peka terhadap rangsangan itu? Contoh, kalau kita disenggol sama teman, kita pasti akan merasakan, ya kan? Selanjutnya juga, contoh yang selanjutnya, kamu dicubit sama temanmu. Perbuatan baik apa jelek nak? Jelek ya, jangan detail ya. Cuman dari cubitan dari teman itu kita bisa merasakan bahwa cubitan itu rasanya sakit. Contoh lagi, kalau seandainya kita bermain, di depan kita ada bola yang mau mengenai kita, secara otomatis kita akan segera menghindar atau kalau tidak mata kita akan menutup. Nah, itu adalah salah satu contoh dari peka terhadap rangsangan. Dari pembelajaran yang sudah kita lewati ini mengenai ciri-ciri makhluk hidup, kita mampu mengerjakan yang halaman. Nah, kita nanti akan berlatih ya anak-anak di halaman 5. Ini mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Seperti yang Ustazah Alifa sampaikan bahwa ciri-ciri makhluk hidup sudah dijelaskan dari awal ya. Mulai dari bernafas, tumbuh, lalu setelah itu bergerak, lalu setelah itu memerlukan makanan, berkembang biak, dan yang terakhir adalah peka terhadap rangsangan. Kita akan membahas materi ini di dalam buku paket yang pembelajaran pertama. Tentunya dengan penjelasan ini anak-anak pasti bisa mengerjakan ya di buku paketnya mengenai ciri-ciri makhluk hidup yang Ustazah Alifa sampaikan hari ini. Nah, sekian pembelajaran Ustazah Alifa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.